Saat ini, buruh di Indonesia sedang merasakan kegelisahan menantikan kepastian upah minimum provinsi 2023. Hal ini ditunjang dengan kondisi perekonomian buruh yang semakin tertekan karena meningkatnya inflasi di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah memastikan UMP 2023 akan mengalami penaikan. Bahkan Ida menambahkan UMP 2023 akan mengalami penaikan relatif lebih tinggi daripada UMP 2022. Namun penentuan UMP tetap ditentukan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah setiap wilayah. Selain itu, Ida mengatakan aturan pengupahan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Aturan yang menjadi dasar pengupahan di Indonesia saat ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saat ini masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam aturan itu terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar pengupahan di Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Komponen tersebut akan menjadi bahan acuan dan dimasukkan ke formulasi yang tertuang pada pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Untuk melihat gambaran pengupahan, mari kita lihat kondisi beberapa komponen yang menjadi dasar pengupahan di Indonesia. Belum lama ini BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia juga belum lama ini mengeluarkan hasil survei konsumen Indonesia. Secara year on year, produk domestik bruto di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada triwulan 4 2021, persentase pertumbuhan PDB berada di angka 5,02%, triwulan 1 2022 sebesar 5,02%, triwulan 2 2022 5,45%, dan triwulan 3 2022 5,72%. Sedangkan kondisi inflasi di Indonesia pada Oktober 2022 secara year on year berada di angka 5,71%. Indeks harga konsumen sebesar 112,75 dan tingkat inflasi komponen inti sebesar 3,31%. Pengeluaran yang mendorong pertumbuhan PDB ialah impor sebesar 22,98%, ekspor sebesar 21,64%, konsumsi LNPRT sebesar 6,09%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39%. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan masih menyumbang pertumbuhan PDB terbesar yang mencapai 25,81%, disusul perdagangan dan reparasi sebesar 5,35%, dan industri pengolahan sebesar 4,83%. Kondisi ini juga tergambar dari indeks keyakinan konsumen, indeks ekspektasi konsumen, dan indeks kondisi ekonomi saat ini yang mengalami peningkatan. Pada September 2022, IKK berada di angka 117,2 dan meningkat pada Oktober 2022 menjadi 120,3. IEK juga meningkat dari 126,1 pada September 2022 menjadi 128,3 pada Oktober 2022. Hal serupa juga terlihat dari IKE yang meningkat menjadi 112,3 pada Oktober 2022 dari sebelumnya 108,3 pada September 2022. Selain itu, rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi ialah sebesar 75,0%, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan sebesar 15,7%, dan rata-rata rasio pembayaran cicilan atau utang sebesar 9,2%.
Kondisi ini terjadi karena membaiknya pasar tenaga kerja di Indonesia yang merupakan efek pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 ialah 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang ketimbang Agustus 2021. Kemudian penduduk yang bekerja 135,30 juta orang, naik 4,25 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar ialah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang menurun 0,05 juta orang. Sebesar 55,06 juta orang atau 40,69% bekerja pada kegiatan formal, naik 0,14% poin daripada Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran menurun 2,39% daripada Agustus 2021. Pekerja paruh waktu menurun 1,77% jika dibandingkan dengan Agustus 2021. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2022 sebesar 5,86%, turun 0,63% jika dibandingkan dengan Agustus 2021. Melihat data-data yang dikeluarkan BI dan BPS tentang mulai menguatnya kondisi perekonomian Indonesia, sudah sewajarnya UMP 2023 mengalami penaikan yang signifikan dibandingkan UMP 2022. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi memerlukan campur tangan pemerintah untuk terus menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang didominasi para pekerja atau buruh. Meskipun UMP seharusnya diberikan pada karyawan yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun, tidak jarang perusahaan tetap menerapkan UMP pada karyawan yang telah melebihi masa kerja 1 tahun. Kondisi ini seharusnya mendapat perhatian khusus dan dilindungi oleh pemerintah dengan menerapkan UMP sesuai dengan kebutuhan hidup layak pada tahun berjalan. Jika diformulasikan dengan tepat, UMP 2023 seharusnya dapat melindungi buruh sekaligus melindungi pengusaha karena dapat menjaga daya beli masyarakat Indonesia.